Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mas Ran. Kali ini di belakang Mas Ran ada duo KZR. Yang satu punya Mas Gali, yang satu punya Mas Adi. Nah, di kedua ini punya kemiripan, tapi ada perbedaannya juga. Yang pertama punya Mas Gali. Mas Gali bangga dengan modifikasi Indonesia Pride, dan Mas Adi mengusung barang-barang dari Thailand. Apa aja perbedaannya? Sebelum Mas Ran kupas, Mas Ran roasting, Mas Ran review, Mas Ram pengen doain kalian dan keluarga selalu sehat, amin Allahumma amin, rezekinya lancar terus, jangan sampai sakit teman-teman. Oke, sebelum lanjut Mas Ram pengen bumper dan iklan dulu. Let's go teman-teman. Bodi motor kalian kusam, rasanya tuh nggak enak banget ya kalau motor jadi kelihatan lebih dekil. Kali ini Mas Rang ada produknya, namanya Plastic Shine, yaitu ATD untuk menghitamkan kembali bodi kasar yang udah kusam. Cara pakainya tinggal teteskan dan oleskan ke pad yang udah tersedia dalam paket penjualan nih teman-teman. Tuh, detailnya kayak gini, hasilnya kalian harus lihat sendiri. Tuh, perbedaannya yang sesudah diolesi Plastic Shine dan yang belum diolesi. Dan kita lanjut ke bagian spakbor. Cuma tinggal teteskan dan oles. Oh iya, Plastic Shine ini bakalan awet banget dari hujan ataupun cuci, asal tidak menggunakan sabun colek. Jadi gunakan cuci motor pada air dengan pH yang pas atau sabun yang cocok buat motor, pasti akan awet banget. Buat yang penasaran, langsung aja main ke Tokopedia atau Shopee MSRG Official. Harganya gak mahal kok, main aja dulu. Oke, dalam video ini Mas Rang gak pengen ada B-roll, A-roll atau apa-apa. Mas Rang cuma pengen langsung review, roasting, dan beberapa part yang Mas Rang sebutin ya, yang Mas Rang tahu ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama dua Vario KZR ini, atau Super Old atau Vario Bohlam, masing-masing menyebutannya, semoga ini bisa menjadi referensi. Oke, kita mulai dari Varionya Mas Gali atau Ragil, yang ini namanya Berung. Dari body, Mas Gali pakai body originalnya si KZR ya teman-teman ya, dengan warna ini kalau nggak salah red dark atau bukan candy ya, ini red dark apa gitu. Mungkin kalau Mas Rang salah, Mas Rang revisi di tulisan sini. Nah, ini semua bodinya dicat di Darmo Project teman-teman. Jadi untuk detailnya seperti ini tuh warnanya. Jadi buat pengguna motor Vario yang nggak pengen ngerubah warna tapi pengen merah, semoga ini bisa jadi referensi ini teman-teman. Untuk bagian ininya visor dan dasi Mas Gali di karbon, lapis karbon ya teman-teman ya, pakai transisi tapi laminasinya doff tuh kayak gini. Nah, untuk bodinya Mas Adi ini full dari Thailand. Ada ya warna kayak gini ya di Thailand sana ya, cuman perbedaannya ketika touring harusnya kan dasi ini buta nih teman-teman, nggak ada nomor plat. Mas Adi pakai dasi lokal yang di repaint sesuai dengan body si Vario Thailand ini nih, kayak gitu. Nah, untuk detailnya kayak gini tuh, nama jenisnya apa ya di sana ya tuh. Oke, kayak gini ya teman-teman ya. Jadi buat yang warna Varionya biru, ini bisa jadi referensi juga. Untuk body kayaknya gini, kita pindah ke kokpit yuk biar enak. Oke, untuk kokpit Mas Rang mulai dari Varionya Mas Gali. Nah, di bagian stang nih Mas Gali udah pakai gas spontan dari KTC, terus dengan bar end custom. Nah, bar end ini udah jarang banget nih teman-teman. Biasanya dulu-dulu ini nih kita nyebutnya bar end Ninja SS ya, baut 10, karena kan kalau Ninja tuh baut 12, terus ditutup dengan monel nih kayak gini nih tuh. Untuk grip Mas Gali, Mas Rang lupa nih ya teman-teman ya, si Ragil ini pakai NMAX atau CB150R. Yang jelas di tangan enak sih, untuk pendeknya pas banget nih tuh, kalian bisa lihat garis ini kan. Nah, karena Mas Gali bawaannya udah ISS, jadinya emang bawaan ininya udah begini ya, tinggal diganti pakai tombol-tombol Vietnam ya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Terus pemasangan saklar Honda Revo. Jadi kalau dia nanya, Mas Rang ini pakai saklar apa? Saklar Honda Revo.
off, senja, on, kayak gitu. Ini papasannya Darmo Project rapi banget, udah kayak Orion. Nah nih ISS tuh biru, terus ada logo A-nya. A-nya di mana sih? Masang lupa nih. Oh ini dia nih, ada logo A-nya tuh. Jadi motor Mas Gali emang ISS. Terus untuk ininya pakai pas beam original nih kalau pas beamnya. Dan sedangkan untuk klaksonnya ini Mas Gali masih pakai ori vario, jadi modelnya di kanan, beda yang di kiri. Di Mas Adi di kiri nanti kita review punya Mas Adi. Terus untuk klaksonnya standar, dipaduin dengan spion punya MT25 seperti Royani teman-teman. Dan di bagian kanan ditutup dengan gap P30 tuh, P30 dengan bracket Moto Wolf. Spion kiri sama, bagian kiri juga sama. Cuman yang membuat manis adalah bagian dashboard ini nih dilapis karbon nih teman-teman. Forge ya tuh, dari Darmo Project, laminasi Dove. Untuk speedometernya tanpa ada di laminasi, jadi biar orinya aja kayak gini. Untuk kilometernya berapa? Ini udah di reset nih teman-teman di Jogja nih. Tuh 12.000. Kita lanjut ke bagian lever kiri, lever kopling ini pakai punya RCB S1 Mas Gali. Terus geser ke bagian kanannya, ini juga pakai Master RCB S1 14 mili ya, dengan tabung di medium mendem. Yoi, jadi mendem rapih, pakai bracket dari KTC nih, diikat di bagian speedometer. Tuh, Mas lang spill dong pemasangan ini ya, susah ribet tuh. Jadi intinya dibikin mendemnya segini nih teman-teman. Tuh, untuk kabel gas ketika pakai gas spontan Mas Gali menggunakan kabel orinya nih teman-teman. Nah, terus untuk bracket spionnya pakai aluminium C6 ya, A6 ya. CNC-an di proses CNC. Terus untuk bagian baut-bautnya udah titanium. Tuh, Mas Gali titanium untuk baut-bautnya. Kita pindah ke bagian kokpitnya Mas Adi. Untuk Mas Adi, kokpitnya seneng sederhana, tapi oriannya dapet banget nih teman-teman. Untuk spion Mas Adi pakai punya PCX dengan ditambah tombol buat D2 laser. Terus untuk handle-nya, karena Mas Adi menggunakan master standar ini pakai handle vario lama atau vario karbu atau Farla kita nyebutnya. Untuk N-bar Mas Adi pakai punya ADV ini warna hitam gini. Nah, yang sangat disayangkan adalah bagian grip ini atau throttle ini nih teman-teman. Mas Adi pakai punya Kawasaki. Jadi ngerasa kalau Mas Rang ya lebih baik punya Honda aja biar totalitas Hondanya. Terus masternya nih dikelotokin di remover ya Mas Rang nyebutnya. Untuk dasi standar bagian batok. Nah, ini dia. Mas Adi juga golongan dari ISS tuh teman-teman. Tuh ada logonya. Dengan kilometer udah direset juga 5.238. Nih, cuman untuk bagian ininya Mas Adi ori semua nih teman-teman. Tuh, kalau Orion dari Thailand emang udah ada cetakannya. Keren ya. Klakson. Terus ini masih Orion, belum diganti nih sama Mas Adi. Nah, ini yang membuat enak nih. Mas Adi menggunakan bottom hornnya si Honda Beat tuh. Jadi di sini. Kalau Mas Gali kan di sini ya susah ya. Ini Mas Adi di sini. Enak banget nih teman-teman. Ini ada hazardnya juga. Mas Adi pakai yang KW ini teman-teman. Tuh, setahu Mas Rang nggak ada yang ori ya kayak gini-gini ya. Untuk baut-bautnya Mas Adi standar karena milih look standar dengan informasi-informasi dari negara Thailand ya, gajah putih. Kayak gitu teman-teman. Dan ini adalah tampilannya. Untuk bracketnya Mas Adi pakai GoPro 2. Mas Adi demen tegak karena bisa ngeliat ke jalan. Kalau Mas Gali bracketnya dia lebih ke eye level alias ngadep ke mata. Kayak gitu. Untuk handle kirinya juga Mas Adi pakai Farla nih teman-teman. Tuh, dengan brake lock. Kekurangannya ketika pakai handle aftermarket nggak ada brake lock, nggak ada parking brake ya teman-teman ya. Atau brake lock. Nah, ini ada. Tuh kayak gini. Ini pakai Farla juga atau vario lama. Tuh sayang udah pada karatan nih Mas Adi nih, buat ADV-nya harusnya diganti baru lagi. Jadi ini adalah bagian kokpitnya. Kita bisa lihat mana yang menurut kamu terbaik. Kita pindah ke bagian bawah yuk, headlamp. Let's go. Untuk di bagian headlamp kita mulai dari ragil dulu nih teman-teman ya. Di bagian headlamp sini sekitar tadi yang Mas Ram bilang dasi dilapis karbon menggunakan forged transisi
plain, ini plain dengan emblem FI, PGM FI di sini yang Thailandan nih. Jadi hitamnya manis tuh. Sama visornya nih tuh 2. Kalau Mas Adi masih menggunakan standar dan ininya ori di repaint tanpa ada emblem PGM FI kayak gitu teman-teman. Untuk nomor plat Mas Galih masih kurang banget nih menurut Mas Rang, masih dibolong begini. Walaupun bautnya stainless tapi menurut Mas Rang ini masih kurang. Mas Rang masih vote punya Mas Adi dengan plat ditekuk jadi boltless gitu, jadi tanpa ada baut, rapi banget. Untuk bagian sen Mas Adi menggunakan apa ya, ini Mas Rang nyebutnya LED SMD. Untuk tipenya Mas Rang kurang tahu, kurang paham nih LED SMD dengan terang seperti ini nih teman-teman. Kita coba ya. Tuh, ini sennya Mas Adi menggunakan buzzer nih teman-teman. Jadi bunyi kayak retro look lagi. Jadi kita nggak akan kelupaan nih, walaupun panel di dashboard kita lupa ngelihat, tapi kita dengan bunyinya kita masih bisa ingat sama. Tuh kanan kiri. Kalau Mas Galih menggunakan sen dari Bull Ice ya nih teman-teman, rudal. Ini terang juga loh, kacau, terang banget malah. Kita coba ya. Kalau Mas Galih tanpa menggunakan buzzer, tuh. Mas Rang setuju banget ketika kalian udah upgrade Pro G, ini sen wajib di upgrade biar terlihat dari lawan arah teman-teman. Kayak gitu, kanan kiri sama. Cuman yang membedakan Mas Adi masih original look, Mas Galih udah ke retro look. Mas Rang nggak bilang Japan atau Euro look, Eropa look ya, karena dikuningin gini, alias di smoke kuning dalam gini, ini tren dari retro, bukan dari Eropa ataupun dari Jepang menurut Mas Rang. Nah, kalau tanya Mas Rang cara nge-candy-nya gimana ya? Kalian tinggal buka, terus di candy pakai warna orange dan Mas Galih atasnya di warna hitam doff. Jadi keren banget teman-teman. Mas Rang suka konsepnya Mas Galih yang ini, tapi Mas Adi original itu dapat banget. Kenapa sih Mas Rang punya tes yang berbeda? Karena gini ya, Mas Adi untuk headlampnya ini masih menggunakan ori, cuman ditambah lampu apa ya teman-teman ya, Mas Rang nyebutnya ya, kayak mini Pro G gitu. Mungkin teman-teman tahu nih, di sini Mas Rang kurang paham. Ini mini Pro G lumayan terang. Tapi original looknya dapet tuh, nggak merusak reflektor original, walaupun pemasangannya tetap buka mika. Ini Mas Rang suka nih. Untuk senjanya Mas Adi menggunakan SMD juga sama, jadi ketika nyala senja udah on, ini akan terlihat natural banget, cantik teman-teman. Tuh orange gitu, manis ya, suka Mas Rang. Ketika kita nyalain lampunya kita intip ya teman-teman ya. Harus dinyalain motor ya ternyata teman-teman. Mas Rang nyalain dulu ya. Nah, modelnya kayak Pro G begitu. Kita lihat. Tuh. Cakep ya. Cantik. Ini buat Mas Adi dan oke banget. Mas Rang suka konsepnya yang original tapi tidak merusak reflektor. Karena menurut Mas Rang 125 old paling cantik pakai original kayak gini tanpa di Pro G. Terus Mas Rang punya Mas Galih kan Pro G, berarti kurang dong. Ini selera, kembali lagi ke selera teman-teman. Mas Rang suka konsepnya Mas Galih, tapi untuk 125 old motor lama, Mas Rang lebih suka konsepnya Mas Adi, alias original look tapi tetap diakalin biar tetap terang. Nah, kalau Mas Galih kayak gini konsepnya, pakai AS WST Gen 1 dan ini terang banget nih. Mas Rang jarang nemuin yang kayak gini. Ini keren banget ketika senja tuh seperti ini teman-teman. Kita nyalain nih. Nah, ini bagian senjanya. Mas Galih menghilangkan bagian lampu senja bawah. Tuh. Jadi full lampu senjanya seperti ini aja kalau punya Mas Galih. Nah, terus kalau Mas Adi ada tambahan D2 laser di kolong sini teman-teman. Tuh kalau teman-teman bisa lihat. Pakai Duromoto X1 dengan tombol di atas. Sebenarnya Mas Rang suka nih kayak gini nih. Standar aja looksnya, tapi ditambah D2 laser. Jadi tidak merusak estetika si Vario 125 old. Nah kalau Mas Galih tidak menggunakan D2 laser, tapi konsep kayak gini udah cukup banget membackup. Mungkin yang kurang adalah bagian alis nih teman-teman. Bagian angel eyes. Mas Rang pengen kuncian ini tuh ada di atas. Jadi buat para retrofitter
baiknya buat 125 volt atau beberapa motor yang ada tameng atasnya sini, baiknya kuncian ini ada di atas ya, biar keren, jadi full kelihatannya. Kayak gitu sih teman-teman. Oke, untuk bagian depan ini masrang bungkus ya, kalian udah paham kan semuanya. Kita pindah yuk ke bagian kaki depan. Let's go. Untuk kaki depan, kita dimulai dari ragi lagi seperti biasa teman-teman. Nah, di bagian depan ini Mas Galih menggunakan suspensi orinya ya. Ini suspensi ori, tapi udah disetting kompresinya menggunakan Motul 5W, pakai olinya Masrang nih teman-teman. Ini settingan MSRG nih, dengan ditutup bracket dari Katek. Dan di sini nih keren banget nih bracket atasnya ini bikinan Wawan Joxer, ditutup dengan baut-baut full titanium ya teman-teman ya. Mas Galih pakai bracket aluminium, ini T6 kalau nggak salah, T6, kaliper Nissin Samurai 2 piston 27x2. Untuk brake hose-nya pakai TDR 92 cm, ditutup dengan baut titanium dan axle dari stainless nih teman-teman, kayak gitu. Nah, yang bikin mewah adalah disk dari Mas Galih. Disk dari Mas Galih ini menggunakan TDR 260 nih teman-teman. Mana ya? Tuh. TDR 260 semi floating. Ini enak banget dikombinasiin dengan kaliper kayak gini. Keren. Tinggal ini nih ganti titanium nih, cuman mungkin belum ada nih. Yang jelas Mas Galih semua udah titanium, hub-hubnya udah stainless nih teman-teman nih. Tuh, kalau kalian lihat, oke, aman ya. Bracket ini pun persisi untuk makan kalipernya. Dan dipadu dengan ban dari MP27, FDR MP27 dengan pelek RCB SP811 atau kalian bilangnya P8. Ini adalah konsep dari ragil. Kita pindah ke konsepnya Mas Adi yuk. Nah, di Mas Adi, bottom shock juga menggunakan originalnya nih teman-teman, cuman ditutup dengan mata kucing sepeda. Yang membuat beda adalah Mas Adi masih menggunakan baut-baut standar, bracket standar, dan ini pun Katek. Walaupun Mas Adi sudah ditutup dengan baut stainless 2 kunci. Jangan bilang ini Pro Bolt ya teman-teman. Ini bukan Pro Bolt. Pro Bolt tuh mahal, beda. Pro Bolt tuh merek. Ini baut stainless 2 kunci, mungkin dari merek Keheng. Nah, untuk kaliper Mas Adi menggunakan Brembo 2P 1 pin atau 2P1P. Nah, ini nih warna hitam dengan ditutup selang rem Hell ukuran 92 cm. Cantik banget teman-teman. Dan ini adalah kaliper lock, jadi ini nggak bisa dicolong kecuali kalian bawa kunci L yang kecil ya. Tuh. Untuk bracketnya, bracket kaliper Mas Adi menggunakan WR3 ukuran 260 nih teman-teman. Tuh, kaliper fix. Nah, yang kurang di pemahamannya Mas Adi atau selera modifikasinya Mas Adi, menurut Masrang loh, Mas Adi menggunakan disk Red It 260 fix. Harusnya pakai yang semi float atau floating ya teman-teman. Jadi ini tuh sebenarnya walaupun modelnya T-drive, ini tuh nggak copot alias nggak float, gabung antara rotor dan disk. Harusnya kan terpisah ya. Jadi ini jadi floatingan ya. Jadi disknya ini tuh float, ngambang kayak gitu. Jadi akan berisik nih, shake gitu. Karena kaliper ini fix nih teman-teman, kayak gitu ya. Jadi baiknya diganti nih Mas Adi, di-upgrade nih untuk disknya nih. Red It T-drive-nya di-upgrade, kayak gitu. Untuk bottomnya Mas Adi masih standar tanpa ada settingan kompresi yang dirubah ataupun ganti oli. Nah, untuk pelek Mas Adi menggunakan PCX CBU. Oh, ganteng banget emang, udah kayak Royani nih. The best Private Correct. Pakai vari 125 volt, velg CBU dengan ban MP27 FDR ukuran 90/80. Wah, badabes. Kalau kalian pilih yang mana nih? Settingannya Mas Galih atau Mas Adi? Kalau secara Private Correct, RCB SP811 ini paling cocok di late old. Kenapa di late old? Karena pertumbuhannya si RCB SP811 ini lahir di late old, bukan di KZR atau Vario Bohlam menurut Masrang ya. 125 volt paling mantas pakai velg CBU. Tuh kayak gini teman-teman. Wih, kita lanjut lagi yuk ke bagian bodi tengah. Let's go. Nah, kita masuk ke bagian tengah. Kita nyelip dulu teman-teman, Masrang. Oke.
Nah, untuk bagian dashboard ini Mas Adi emang dari Thailand sana ya, jadi udah abu-abu dengan ditutup apa ya, hook dari bukan original Yamaha nih, kayaknya Heng deh Mas Adi deh. Kalau Mas Gali sama, ini dari Heng juga, bautnya masih stainless nih teman. Enggak deh, udah titanium teman-teman, maaf. Tuh. Tapi emang kurangnya adalah bagian di brake apa hooknya ini karatan ya. Ditutup dengan karpet mie, kunci masih standar, harusnya udah setara kayak gini-gini keyless, ditambah bottom leveling dan charger 2 port USB ini teman-teman. Tuh. Jadi kalau teman-teman mau lihat, nah kayak gitu. Oke. 2 port USB, dan kalau Mas Adi untuk bagian sininya tanpa ada coakan katanya karena sayang baut-baut ori. Belum keyless juga, dan ditambah nih chargeran tapi nggak dicowak ya, jadi kayak gini aja Mas Adi dicabut dengan voltmeter Daytona. Aduh, nah tuh Daytona backlit, cakep ya teman-teman ya modelnya ya. Tuh, sorry Mas Rang fokusin dulu. Nah, tuh kayak gitu teman-teman. Oke, nah kalau baut-baut Mas Gali kita intip udah fully titanium. Tuh. Kita geser ke bagian deck ini. Deck ini, sebentar ya teman-teman. Nah, deck ini menggunakan Thailand dengan informasi dari Thailand juga. Kalau Mas Gali original tanpa ada apa-apa, Mas Gali senang Indonesia dan bersih. Ini modelnya. Nah, kedua ini punya taste yang berbeda nih teman-teman. Kalian lebih pilih yang mana? Kalau ini Mas Rang bingung deh. Dua-duanya bagus, dua-duanya Mas Rang suka sih. Cuman untuk detail Mas Adi kalah di baut, Mas Gali sudah titanium. Dengan ditutup menggunakan emblem. Ini nggak ada yang ori ya teman-teman ya. Emblem 125i. Kayak gitu. Kita pindah ke jok dulu ya teman-teman. Di jok Mas Gali menggunakan produk yang sama nih dengan Mas Adi. Yang membedakan adalah Mas Gali untuk jok belakangnya menggunakan SB Tech tanpa ada emboss throttle up. Sedangkan Mas Adi menggunakan SB Tech dengan emboss throttle up. Tuh. Kayak gitu teman-teman. Nah, untuk lengkungannya Mas Adi boncengan lebih tinggi daripada punya Mas Gali. Tuh. Sedangkan punya Mas Gali itu lebih ceper untuk bagian belakangnya. Ya kan? Bagian depan yang halus juga sama. Satu bengkel di Yeli Jok atau PO Jok seri di daerah mana tuh? Jagakarsa. Mas, ini juga di Jagakarsa. Mas Gali bela-belain bikin ini ke Jakarta. Tuh, karena di Jogja belum ada nih yang bisa bikin kayak gini. Kita lanjut ke belakang yuk. Di belakang Mas Gali di untuk behel originalnya nih dicat menggunakan kompresor ya teman-teman ya, dengan finishing glossy, ditutup dengan bracket dari Givi SRP kalau nggak salah ya, Givi SRP, dan bracket Givi M6M. Jadi buat ada yang tanya, Mas Rang ini base plate yang dipakai model Mas Gali atau model kayak gini namanya apa? Base plate Givi M6M. Terus kalau pindah ke Mas Adi gimana? Di Mas Adi pun sama, cuman bedanya ini powder coating. Mas Rang kurang suka ya dengan finishing powder coating buat bagian behel. Bagusnya ini di bagian mesin. Nah, di bagian behel ini Mas Adi di powder coating dengan bracket SRV juga. Cuman bedanya ini pakai M5 alias masih bawaannya. Tampilannya kayak gitu teman-teman. Atau kita nyebutnya P-spot. Nah, baut-bautnya juga masih ori. Sedangkan Mas Gali bautnya sudah ditutup dengan stainless 2 kunci. Tuh, karena untuk nyari yang pro bolt gitu. Titanium ini belum dapat nih Mas Gali, rada panjang soalnya ini mah. Tuh, kayak gitu teman-teman. Punya tes yang berbeda. Kalau Mas Rang disuruh milih mana? Mas Adi apa Mas Gali? Mas Rang pilih Siragil, punya Mas Gali. Lebih proper, keren. Masuk ke bagian body, di Mas Adi masih menggunakan body orinya dengan ditutup stiker ini ya Mas Rang bilangnya stiker lah ya, stiker klik tapi di bawah pernis. Ini jadi body ori ditempel stiker kemudian ditimpa pernis lagi. Tuh, tampilannya kayak gini teman-teman. Manis. Sedangkan kalau Mas Gali ini lebih memilih emblem Vario 160 nih teman-teman. Ini punya 160 Varionya dengan konsep kayak gini. Kalian lebih suka yang mana? Untuk bodi seperti ini kita pindah ke buritan belakang. Buritan belakang Mas Gali menggunakan stop lamp running. Kita nyalain lah ya. Nah,
Loh, kok nggak nyala? Oh, belum. Dengan konsep kayak gini teman-teman. Oh, ini bikinan Tej Project Jogja. Jadi buat yang di Jogja kalian bisa hubungin Mas Tejo, Tej Project Jogja. Untuk bagian cover stop lamp ini dilapis forge dan transisi ke plain. Dibikin di Darmo Project Jogja. Terus untuk sennya tetap di candy, cuman bagian housing outnya di black, housing black, bagian housing innya di candy orange. Keren banget jadinya, ini sama ya. Oh, untuk bagian belakang seperti ini teman-teman. Mata kucing juga standar. Plat nomor Mas Galih kurang banget, Mas Rangga approve. Tapi spakbore dan motornya bersih banget teman-teman. Gokil. Kita pindah ke Mas Adi yuk. Mas Rang matiin dulu. Kita nyalain. Nah, untuk di Mas Adi ini masih menggunakan lampu-lampu standar, malah kedip-kedip lagi. Aduh Mas Adi. Beli yang bagusan. Mas Adi pakai LED canvas. Ini canvas yang ada di online shop harga 6 ribuan nih teman-teman. Terus pakai LED SMD juga sennya. Ininya standar. Mas Adi masih menggunakan standar. Cuman bersih banget. Bedanya ditutup dengan set marker atau mata kucing. Sayang platnya ngondo ini. Belinya nggak di Masrang sih. Nih untuk stikernya dan spakbornya Mas Rang approve banget, keren. Mas Rang suka sama Mas Adi, cuman kurangnya adalah di sini. Untuk sennya standar ya, housingnya standar. Dan yang Mas Rang suka di bagian spakbornya ini baru dan bersih banget. Kita pindah ke sektor kanan di motornya Mas Galih dulu lagi yuk. Mas Rang matiin dulu. Nah di sektor kanan, Mas Rang sekalian ngomongin mesin. Mesin Mas Galih sudah 59 touring. Ini bikinan Abil dan Demong. Abil aja sih, Demong mah nggak ikutan di sini nih, cuman kasih saran doang. Bikinan Abil atau Pelpet ya nama Instagramnya. 59 ditutup dengan Hager Airblade New. Mas Rang lebih suka Vario 125 old dengan Hager Airblade New. Lebih cantik dilihat ya, iya nggak sih? Cakep kan? Nah, untuk radiator Mas Galih menggunakan ori dengan beberapa part dilapis karbon. Transisi juga ya teman-teman ya, sama kayak Royani, cuma bedanya ini laminasi doff, baut-bautnya titanium. Dan untuk pendinginan Mas Galih percaya ke Nanang Bintang Bali Otom. Tuh untuk detailnya seperti ini teman-teman. Nah, yang keren adalah Mas Galih untuk konektor-konektor yang menggunakan karet dari HYB. Terus ditutup dengan flag, tapi rapi banget tuh, sampai dalam-dalam. Tuh kayak gitu teman-teman. Nah untuk ininya Mas Galih pakai menggunakan produk dari Nanang Bintang Bali. Tuh detail ya. Knalpot Mas Galih menggunakan 54N ditutup dengan tameng knalpot dari Airblade. Baut titanium, leher juga bersih banget. Standar dari Fatoni Anwar. Nih buat krum-krumannya. Dan arm new di repaint hitam, cantik. Cuman sayang ini bagian knalpotnya udah mulai kayak gini ya. Namanya knalpot nggak ori kayak gini nih teman-teman, yang Mas Rang kurang suka. Mas Rang lebih senang bobokan. Cuman untuk bagian belakang Mas Galih tanpa ada end muffler, karena end muffler yang di Vario menurut Mas Rang kurang banget, karena udah dipakai dalam produk-produk KW ataupun aftermarket. Jadi menurut Mas Rang copot lihat tuh end muffler Vario udah kagak keren dilihat deh. Untuk ban belakang Mas Galih menggunakan Pirelli Diablo Rosso Sport ya, yang medium, ukuran 100/80, velg RCB SP811, ditutup dengan baut stainless. Nah baut stainless gini caranya biar nggak lepas gimana? Kalian wajib di lock treat atau kasih lock tit. Nah lock treat itu lem baut, mereknya dari Locktit, awet. Untuk ini ya baut titanium juga ya teman-teman ya. Tuh. Jadi ini tampilan motor Mas Galih. Aman nggak? Ada lagi belum yang kurang? Udah ya, kalau ini dari Nanang Bintang Bali nih. Kayak gini-gininya nih, detail banget nih Mas Galih. Suka sih bautnya sampai bawah-bawah. Sampai kolong-kolong nggak? Iya dong. Tuh. Oke, crankcase juga bersih, engine mounting juga dicat hitam, rapi banget. Kita pindah yuk. Satu lagi nih, pentil bengkok. Ini kayaknya dari WR3 ya teman-teman ya. Karena bengkoknya nggak 90 derajat nih, 65-an. Tapi mungkin kalau salah tolong dikoreksi. Kita geser ke bagian motor Mas Adi sebelah kanan dulu. Nah, untuk motor Mas Adi sebelah kanan, Mas Rang mau ngomongin mesin. Mesin Mas Adi ini standar tapi baru di restore alias
Mas Rang digangguin. Halo, namanya Oca nih. Oca, kamu kok nggak bawa Supra? Oh itu Ocan, sorry. Maaf teman-teman. Jadi Mas Adi ini motor masih standar, cuman sudah refreshment alias sudah dibaruin oversize-nya jadi seger semua. Yang membedakan adalah injektornya menggunakan 150 kayak gitu. Untuk grounding ini sudah dilapis juga pakai kabel braided, pakai kain braided. Untuk hager Mas Adi menggunakan old tuh, lihat. Mas Rang masih kurang ya. Cuman Mas Adi detail sampai ke stiker informasi. Baut ditutup dengan stainless 2 kunci. Tutup radiator Mas Adi menggunakan ADV kalau nggak salah nih. Untuk knalpot Mas Adi standar. Cuman tuh ada bacaan KZR kan. Cuman ini dilepas katalisnya, diganti leher ukuran standar juga slip on. Ini bikinnya Mas Rang lupa di mana. Arm standar cuman di powder coating lagi. Untuk tameng knalpot menggunakan Varla dan end muffler. Mas Rang pindah ke belakang. Nah, end muffler ini menggunakan punya Beat ya, Beat Karbu kalau nggak salah. Yang dipakai di Amoy, Ternak Speci, nih kayak gini nih modelnya. Cakep sih tuh. Lebih gemuk aja. Untuk pelek menggunakan CBU, ban pakai Corsa R26. Tuh, R26 ukuran 100/80 ya teman-teman. Aduh maafin ya teman-teman kalau kucingnya Mas Gali minta makan. Untuk push step Mas Adi menggunakan tupak 6. Nah, yang Mas Rang kurang suka dari aftermarket nih, seret tuh. Mas Rang kurang suka nih. Nah, tuh kurang suka. Nah, untuk ini nih, Mas Adi detail-detailnya selang-selangnya udah diganti Samco ya. Kalau Mas Gali HBY apa HYB, ini Samco, biru semua tuh. Oke, kita geser ke bagian kiri yuk. Let's go. Nah, kita masuk ke motor Mas Gali bagian kiri. Untuk bagian kiri, motor Mas Gali tutup-tutup ini menggunakan air blade dengan stiker ESP Plus, standar chrome. Nah, full step ini yang Mas Rang suka, sama kayak Royani ya. Mas Gali menggunakan Scoopy 2023, enak banget tuh. Tuh, suara-suara juga ketahuan kan. Untuk bak ini menggunakan air blade new dengan ditambah garnish. Ini oke sih, keren, dan dilapis carbon forge kayak gitu teman-teman. Tuh, untuk sensor speedometer, paha rem juga oke, pakai KTM walaupun ini KW ya. Ini KTM ini pas banget presisi. Jadi buat teman-teman yang pakai Suzuki atau SGP terlalu panjang jadi pereng ngondoy. Menurut Mas Rang kayak gini proporsional. Ditutup dengan baut-baut titanium juga, titanium. Dan yang kurang adalah Mas Gali masih menggunakan sok belakang KTC Extreme. Ini kurang nih menurut Mas Rang nih. Walaupun bautnya titanium, Mas Gali kurang di sini nih. Harusnya Mas Gali ketika motor ini lahir bisa pakai YSS tapi dengan tipe terbaru. Pasti lebih cantik. Untuk ban tadi udah Mas Rang sebutin ya. Bagian kiri seperti ini. Untuk TB Mas Gali pakai Pego, belum diremer, standar injektor pakai CB 8 hole. Loh, yang Mas Rang tahu ya. Jadi tampilannya seperti ini. Kalau di Mas Adi ini menggunakan standar masih ori, pakai Beat Karbu juga, ori, mesinnya juga bersih. Full step tadi udah Mas Rang sebut, tupak 6. Nah, yang membedakan adalah Mas Adi menggunakan garnish dari Thailand. Keren. Untuk cover CVT menggunakan PCX CBU, dilapis garnish juga. Kenapa ini nggak abu-abu ya teman-teman ya? Ini kalau abu-abu cantik nih. Kalau gini kayak angkatannya pos. Untuk suspensi Mas Adi pakai Ohlins 545 ya kalau nggak salah ya, HO 545. Ini cukup oke dipadukan dengan warna biru, nggak ada obatnya. Keren. Dan kurang lebih seperti ini tampilannya. Kalau kalian lebih pilih motor Mas Adi atau motor Mas Gali, lebih pilih berung atau ragil. Kalau menurut Mas Rang, mereka punya tes yang hampir sama, harga modifikasi yang hampir sama, selera modif yang good banget, tapi semua kembali lagi ke selera. So, Mas Rang ngucapin thank you banget buat kalian yang udah nonton konten Mas Rang. Berung versus ragil, Mas Rang berharap kalian sehat-sehat terus, rezekinya lancar. Untuk video ini, video refreshing dari Mas Rang Touring, karena kebetulan Mas Adi lagi mampir ke Jogja, ketemu sama si ragil, jadi Mas Rang review ya sekalian ya. Karena motor ini punya tes, jadi Mas Rang review. Karena tidak seperti beberapa motor lain yang ayo banyak-banyakan duit, ayo banyak-banyakan duit, King Speed lah apa dan segala macam. Tapi mereka berdua punya tes. Oke, kayaknya gitu dulu. Mas Rang pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di review, touring, atau kuliner lah.
di next konten Mas Rang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.